Hai, sahabat semuanya. Ketemu lagi kita. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Dimanapun kalian berada seperti biasa, aku selalu doakan. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Kita lihat cerita hari ini ya. Energi siapapun yang ketarik, ambillah yang baik-baik ya. Tinggalkan yang tidak baik di dalam bacaan ini. Dan bijak-bijak mengikuti bacaan umum ya. Karena banyak energi yang ketarik. Jadi sesuaikan, bisa 10%, 20, 30, bahkan mungkin 80, 90% resonate, tetapi nggak semua, oke? Jadi pintar-pintar ya, jangan ditelan mentah-mentah, dan percayakan semuanya hanya kepada Tuhan, oke? Kita akan berdoa dulu sebelum mengikuti bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Energi hari ini, energi siapa yang ketarik? Energi baru. Energi pas. Sekarang niat akan datang. Ada konflik di sini ya. Ada konflik, aku melihat. Ada konflik, ya. Mencari sebuah keadilan, nggak menemukan hingga sampai sekarang ya. Kemudian mencari satu kejelasan, mungkin ada teman-teman yang hubungannya digantung ya. Hubungannya menggantung tanpa keputusan ya. Jika di dalam rumah tangga mungkin dicerai, tetapi nggak ada kejelasan gitu ya. Jika di dalam hubungan-hubungan percintaan belum pernikahan ya, belum menikah, mungkin ada energi yang kalian ditinggal begitu aja tanpa keputusan kita putus atau bagaimana gitu ya, sehingga di sini kalian menuntut kejelasan, kalian menunggu kejelasan, dan energi yang seperti itu lepaskan ya. Ini keuangan ya, keuangan akan bagus. Aku melihatnya di dalam keuangannya bagus. Masih konflik batin ke depannya, pikiran-pikiran ya, udah banyak pikiran, mungkin juga pikiran-pikiran negatif ya, karena hati-hati dengan kata-kata ya. Aku melihat ada seseorang yang di sini terlalu emosi ya, sehingga apapun dia keluar dari ucapannya ya, dari mulutnya, sehingga dia kayak apa ya, cerewet gitu. Ada banyak keruwetan aku melihat masuk ke depannya. Kita akan lihat. Aku belum meditasi guys, jadi ini ada banyak kesalahpahaman di dalam hubungan kalian, banyak konflik aku melihat. Ada banyak konflik. Kita akan lihat hubungan kalian, cerita hari ini. Ada banyak konflik, ada banyak kesalahpahaman. Sebenarnya komunikasi itu penting ya. Komunikasi penting di dalam hubungan, jadi jaga komunikasi. Jika ada sesuatu, ini hubungannya menyakitkan. Menyakitkan. Ada cinta tapi sakit. Ya, ada cinta. Ada banyak perbedaan. Mungkin juga beda agama ya.
seorang feminim. Apa kamu yang menonton feminim? Jika kamu yang menonton seorang maskulin, aku melihat kamu terjebak di cintanya feminim ya. Cinta yang begitu menyakitkan. Ada koneksi spiritual di sini. Koneksi spiritual itu ada tujuannya untuk apa guys? Untuk menuntunmu ya. Mereka itu hanya alat kamu menuju ke spiritualitas. Jadi di sana kalian akan diajarkan untuk mencintai tanpa syarat ya. Kalian diajarkan untuk banyak hal sekali ya. Koneksi spiritual itu pelajaran sangat luar biasa. Kalian akan diajarkan mengenal makna cinta sejati, cinta yang sebenar-benarnya cinta. Oke? Karena apa? Selama ini yang kita anggap cinta itu sebenarnya bukanlah cinta, tetapi ego, ya. Harapan-harapan, keinginan-keinginan, ingin memiliki, ya, ingin menikah dengan dia, ingin bersama dan ingin ya, ingin dihargai, ingin dicintai, ingin diperhatikan. Harapan-harapan itu, keinginan-keinginan itu bukanlah cinta, tetapi ego, ya, ego diri. Yang cinta sebenarnya cinta ya, just mencintai saja gitu. Nggak harus kamu harus menikah denganku, kamu harus menjadi milikku, kamu harus tinggalin dia, kamu harus begini, harus begitu. No, ya. Mencintai aja. Selayaknya cinta seorang ibu kepada seorang anak tanpa syarat. Mau kamu ya, kalau ingin memperhatikan ya perhatikan saja gitu. Kalau ingin mencintai ya cintai saja gitu. Kalau ingin menelpon ya nelpon saja. Mau diangkat mau enggak ya udah, jangan melekat gitu ya. Kemudian kalau mau nanyain kabar atau mau chat WhatsApp mungkin ya silakan, tetapi jangan berharap untuk dibalas. Kemudian kalau nggak dibalas kalian marah. No, ya. Ini kalian sedang diajarkan untuk mencintai tanpa syarat. Sakit di dalam mencintai. Sakit di dalam hubungan, tetapi masih tetap mencintai di sini, ya masih tetap setia, masih tetap menunggu. Ada energi yang aku melihat ya, ada seseorang yang terus menanti sebuah kabar di sini. Entah itu kamu atau dia, itu disesuaikan ya. Energi yang merusak. Apakah ada yang merusak hubungan kalian? Ular adalah energi yang merusak ya. Bisa indikasi cinta segitiga, hubungan-hubungan bebas ya, tanpa komitmen. Oke, nggak bisa move on. Nggak bisa move on. Seseorang nggak bisa move on. Saat ini hubungan kalian sedang jeda, sedang COVID, dingin, ya nggak ada perkembangan. Ini kemelekatan ya. Kendalikan ular di dalam diri. Oke? Harapan-harapan, keinginan-keinginan, ya nafsu. Sorry ya, jadi belibet. Aku belum meditasi hari ini, jadi agak ini ya, nunggu. Oh, twin flame. Oke. Ada yang sudah menikah ya. Begini ya teman-teman ya, ini ada konflik, hati-hati kesehatan ya. Karena ketika kalian terjebak dalam hubungan cinta twin flame, ini aku melihat ada cinta twin flame ya. Ada koneksi twin flame, koneksi spiritual, koneksi batin. Jadi kalian terkoneksi, kalian dipertemukan hanya untuk pelajaran kehidupan. Oke. Apakah twin flame itu bisa bersatu, Kak? Bisa, tetapi kita nggak tahu ya pelajaran kalian sampai di mana. Jadi twin flame bersatu ketika mereka energinya sudah seimbang, ya. Twin flame itu adalah jiwa-jiwa yang bereinkarnasi dari past life. Mereka dipertemukan untuk menyelesaikan pelajarannya yang belum selesai dari kehidupan past life. Mereka dipertemukan di kehidupan ini untuk melanjutkan ya hutang-hutang karmanya yang belum lunas, kontrak jiwanya yang belum selesai. Jadi fokus di sana.
Oke, jangan fokus ke penyatuannya. Banyak sekali yang terjebak dalam koneksi twin flame ya, sampai 27 tahun, guys. Nggak bisa move on, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Hidupnya stuck, kemudian semuanya kacau. Pekerjaannya kacau, usahanya kacau. Kehancuran di dalam kehidupannya. Karena apa? Kalian sudah diajarkan untuk melepas kemelekatan pada apapun, ya. Pertama-tama pada dia. Kemudian kalian akan dilepas dipaksa untuk melepas kemelekatan pada harta, ya, pasangan, semua yang ada dalam kehidupan ini. Itu pelajarannya. Kalian diajarkan untuk melepas kemelekatan. Kalian diajarkan untuk mencintai tanpa syarat, ya. Kalian diajarkan untuk mengenal diri sejati kalian, twin flame di dalam diri. Kalian diajarkan untuk mengenal Tuhan lewat koneksi ini. Ya, jadi jangan fokus di dalam koneksinya, jangan terus fokus ingin penyatuan. Semakin kalian fokus ke dalam penyatuan, energinya akan semakin jauh. Kalian gak akan bersatu. Oke? Ketika kalian melepas, ketika kalian sudah tidak ingin apapun lagi dalam kehidupan ini. Oke? Tidak melekat lagi ke duniawi. Rasanya itu sudah hambar, ya. Udah nggak ingin lagi percintaan, udah cinta itu udah B aja gitu, nggak ada spesialnya. Ketika kamu mulai fokus mencintai diri, mencintai Tuhan, oke, dan tidak ingin lagi yang namanya sifatnya duniawi, maka penyatuan akan terjadi, dan itu harus balance, harus dua-duanya, bukan cuma satu doang, ya. Feminim dan maskulin tuh harus balance, harus sama-sama selesai di dalam kontrak jiwa, harus selesai dengan hutang-hutang karmanya, ya. Ketika kalian lulus dalam pelajaran itu dan kemudian kalian sudah di jalan spiritual, dia juga sama, kalian sama-sama spiritual, udah nggak ada kemelekatan lagi, udah nggak ada, pokoknya energinya ke Tuhan aja gitu, ke diri, ya. Maka di situ akan ada penyatuan tanpa kita duga-duga. Ya, jadi teman-teman yang merasa terjebak dalam koneksi twin flame, fokus di dalam pelajarannya, bukan terus fokus ke dia, bukan terus fokus ingin bersatu. Oke? Lanjutkan hidupmu, ya, lanjutkan pelajaranmu. Dengan siapapun nanti kamu dipertemukan, ya. Mungkin kamu akan menikah, tetapi nggak ada gimana mau nikah tetapi nggak ada rasa cinta atau seperti apa gitu. Ikuti saja, ya, ikuti saja. Karena itu yang harus kamu selesaikan dulu, ya. Itu yang harus kamu bereskan. Oke? Ya, ada pihak ketiga ini. Ada seorang maskulin yang sudah berumah tangga, ya. Entah kamu yang menonton maskulin atau feminim, ya. Jadi sesuaikan, dan itu nggak gender, ya. Nggak melulu gender, gini aja agar kalian paham, agar kalian enak, ya, agar kalian paham, ngerti gitu. Ada seorang pria di sini yang sudah berumah tangga, yang udah punya istri, kemudian dia menghadirkan orang ketiga di dalam rumah tangga. Bingung ya di antara dua pilihan? Ya, emang seperti itu kebanyakannya, ya. Kan ada komunikasi. Gini, kebanyakan ya salah satu tanda nih. Kalian dipertemukan dengan pasangan twin flame ketika dia sudah menikah, ya. Salah satunya sudah dalam hubungan rumah tangga. Oke. Disitulah kalian akan diajarkan untuk melepas kemelekatan itu. Mencintai tanpa syarat, ya, hanya mencintai saja gitu. Dan di sini jiwa-jiwa twin flame nggak merusak energi. Kamu tahu dia sudah menikah, jadi ya just mencintai saja gitu. Jangan terus mengejar dia, jangan terus mungkin kalian ingin merebut dia dari pasangannya, nggak boleh, ya. Jiwa twin flame adalah jiwa-jiwa pilihan, jiwa-jiwa yang spiritualnya tinggi, energinya tinggi. Jadi mereka nggak mau merusak. Perhatikan ya, ciri-cirinya bahwa kalian di dalam koneksi twin flame atau bukan. Perhatikan spiritualmu. Jika kamu ada kenaikan kesadaran spiritual, ya, energimu semakin naik, semakin positif, ya. Kalian nggak kacau di dalam kehidupanmu, ya, energimu nggak turun.
maka itu adalah real twin flame. Tetapi jika di dalam koneksimu ya, yang kamu anggap twin flame, kemudian kamu mengalami turun kesadaranmu ya, kacauan dalam kehidupanmu ya, energi kamu rancau gitu, kesadaranmu turun, spiritualmu nggak dapat, berarti bukan. Oke? Mungkin kamu dalam koneksi karmic relationship. Koneksi twin flame membawa kamu kesadaran level tinggi, ke naik ya, naik kesadaran. Koneksi twin flame membawa kamu ke Tuhan ya, ke dalam diri. Oke? Jika terus tenggelam di rasa sakit, penderitaan ya, maka itu bukan koneksi twin flame. Oke? Memang ada rasa sakitnya, tetapi lebih ke positif ya. Twin flame itu lebih mengajak kalian itu ke Tuhan gitu ya. Jadi di sini aku melihat konflik batin ya. Dan ketika kalian terhubungan seseorang dan dia sudah menikah, biarkan dia menyelesaikan bagiannya. Oke? Dia masih terikat kontrak ya, terikat hubungan karma, hutang karma bersama seseorang di sana, entah itu soulmate atau karmic person dalam kehidupannya. Jadi biarkan dia menyelesaikannya. Kamu fokus di bagianmu ya, fokus dengan perkembangan dirimu, fokus dengan perkembangan jiwamu. Oke? Jangan terus kamu ngirimkan energi ke dia. Oke ya, rindu, cinta nggak apa-apa, rasakan itu. Ya, nikmatin saja. Nikmatin rasa itu. Kamu masuk ke dalam ya. Sibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Hobimu, ya, pekerjaanmu. Cari sesuatu, nanti kalian akan ketarik ke banyak hal ya. Ke hal-hal yang positif yang membuat kamu berkembang ya. Bisa mungkin ya spiritual yang kayak ya ingin belajar tarot misalkan ya, ingin belajar pengobatan, ingin belajar law of attraction, ingin belajar ilmu perkembangan diri, banyak banget ya, ingin ketarik ke hal-hal ke situ, ingin belajar ilmu tasawuf ya, makrifat, hakikat, banyak banget kalian akan ditarik ke sana ya. Itu ciri-cirinya koneksi twin flame, nggak stuck di dia, nggak ini nggak itu ya. Jadi koneksi ini menuntunmu untuk ke level tinggi. Perhatikan ya, perhatikan kesadaranmu naik atau turun. Jika kamu semakin positif ya, kamu semakin fokus ke dalam diri, fokus ke Tuhan, kalian real dalam koneksi twin flame. Tetapi jika kalian terus fokus ke dia, fokus ke penyatuan ya, menderita, sakit, energi kalian rendah ya, vibrasinya, maka bukan itu ya. Oke, ada yang stuck di sini ya, stuck, terjebak di dia ya, atau terjebak di kamu tuh ya, nggak bisa move on, sama nggak bisa move on, nggak bisa ya, memang seperti itu, kalian nggak akan bisa ngelupain. Cinta twin flame itu berbeda dengan cinta-cinta yang lain, tetapi ada rumah tangga di sini, ada kenyamanan juga ya. Ketika bertemu dengan twin flame, kalian udah putus ya. Ketika kalian bertemu dengan pasangan twin flame, akan ada banyak hal yang akan kamu lewati ya. Kehilangan ya. Kehancuran di dalam kehidupan kalian di titik terendah. Bisa ada yang sudah mengalami itu kemudian ketemu dengan twin flame, ada yang ketemu twin flame-nya baru mengalami kehancuran ya, mengalami kebangkitan spiritual. Jadi ada dua ya, ada dua indikasi. Di sini akan ada kebangkitan energi kundalini, oke? Dan itu sangat luar biasa sekali. Energi tulang ekor naik ke atas ya, ke cakra mahkota. Perhatikan ya, akan ada sidrom-sidrom dalam tubuh, mungkin sakit pinggang yang gak kunjung sembuh ya, pegel-pegel di kaki, itu cakra dasar yang tersumbat. Energi kundalini naik ke atas. Energi kundalini naik ke atas dan
dia ada sumbatan di 7 cakra. Jika 7 cakra tadi tersumbat, energi nggak bisa naik, ini energinya akan nyebar ke tubuh dan mengakibatkan sindrom-sindrom dalam tubuh, penyakit-penyakit dalam tubuh. Sumbatannya adalah energi-energi negatif itu tadi, ya. Ada luka, trauma, ya, dari masa lalu, sakit, ya. Banyak banget sifat-sifat buruk dalam diri kita, itu sumbatan-sumbatannya. Jadi banyak-banyak meditasi, banyak-banyak memperbaiki diri, ya. Banyak-banyak musahabah, ya, banyak-banyak introspeksi diri, banyak-banyak membaca diri, ya, perbaiki. Ini jika kalian terjebak dalam, wow, ada cinta ya guys, ada cinta, terjebak di cinta seseorang, tetapi ya itu tadi ada pernikahannya di sini. Sebentar ya. Jika kalian terhubung dengan seseorang atau kalian sendiri yang sudah menikah di sini, ya, ada indikasi aku melihat akan ada perceraian di sini, ya. Tetapi nggak semua. Atau kalian sudah putus atau bercerai jika di dalam rumah tangga, ya. Bisa jadi kalian pernah menikah dengan pasangan twin flame. Ya, ada cinta tapi sakit gitu. Gini ya, teman-teman yang sudah terjebak menikah dengan pasangan twin flame tetapi masih ada kontrak jiwa dan hutang karma, ya, karena aku melihat mungkin pasanganmu adalah pasangan twin flame-mu kemudian menghadirkan orang ketiga, ya. Itu bukan suatu kebetulan. Oke, orang ketiga yang hadir dalam kehidupanmu, di dalam rumah tanggamu, ada satu kontrak yang harus dia bereskan dengan orang ketiga itu. Ya, jadi kenapa twin flame di sini belum dipersatukan kebanyakan, ya? Karena itu tadi, kontrak jiwanya belum selesai, hutang karmanya belum selesai. Jadi ketika mungkin kalian menikah dan kalian tidak sadar bahwa kalian berada dalam koneksi twin flame, akan terjadi banyak kekacauan di dalam kehidupanmu. Oke? Perselingkuhan, ya. Itu yang terjadi. Kebanyakan perselingkuhan karena dia masih ada kontrak jiwa, ya, hutang karma bersama jiwa-jiwa yang lain di luaran sana. Oke, jadi untuk yang sudah menikah, maka jangan ada kemelekatan, ya, fokus ke dalam diri, biarkan dia menyelesaikan bagiannya, kamu fokus di bagianmu. Ada rasa sakit, yes, ya, tahu, pasti ada rasa sakit. Wanita mana sih kak, pasangan mana sih kak yang mau diselingkuhin, ya, secara logika nih, ya, itu tergantung pada dirimu, ya. Kamu mau bertahan atau kamu mau melepaskan, itu tergantung pada dirimu sendiri. Tapi aku melihat di sini ada yang mencoba untuk mungkin bertahan, ya, terjebak sakit. Rasa sakit ini yang akan membawamu ke spiritual tinggi. Oke? Kalian akan ditempa di dalam hubungan itu. Kalau kamu bertahan, ya, tuh ya, ada 2 feminim di sini. Ada yang sudah menikah, ada perbedaan usia, ya. Hubungan-hubungan past life, ya, seperti itulah. Silakan teman-teman, ya, mungkin kalian bingung dengan apa yang kalian hadapi saat ini, hubungan kalian apa, ya, kenapa begitu sakit, kenapa begitu terjebak dengan dia, ya. Kalau mau lihat energinya, apakah kalian twin flame ataupun karmic dan apa yang harus kalian lakukan, silakan, ya. Personal reading, ada nomor di deskripsi yang bisa kalian hubungi. Kita akan lihat energinya seseorang yang dilindunganmu. Bayangkan orangnya, ya, sebut namanya di dalam hati. Kalian akan diajarkan banyak hal, ya, banyak keajaiban di depan sana jika kalian berhasil melewatinya. Kalian akan menjadi versi yang terbaik, ya. Ada keajaiban-keajaiban yang di luar nalar yang akan kalian dapatkan jika kalian bisa melewatinya, ya. Stalking dia. Energinya masih stalking. Dia stalking, ya. Mencoba untuk berbahagia dengan dirinya sendiri, dengan hidupnya sendiri, tapi masih ngintip-ngintip energi seseorang yang dealing denganmu.
Iya, ingin bebas sebenarnya. Berharap komitmen ya. Ada banyak cinta, masih ada banyak cinta. Empress. Ya, inilah ya, kalian akan diajarkan untuk menjadi the empress. Jika kalian seorang feminim ya, jika kalian maskulin, kalian akan diajarkan menjadi seorang the emperor. Ini ibunya dunia, tahu nggak sih guys? Ibunya dunia itu udah cintanya itu luar biasa sekali ya. Keikhlasan, ketulusan. Dia ya kalau mencintai ya mencintai saja gitu. Kalau memberi ya memberi saja. Nggak ada, nggak ada apa ya, nggak ada harapan-harapan untuk dibalas. Dia hanya memberi. Seperti selayaknya seorang ibu kepada seorang anak. Hanya memperhatikan saja, hanya melayani saja ya. Hanya mencintai saja, hanya menyayangi saja. Tanpa harus kamu membalasnya. The Empress. Jika kamu seorang feminin, aku melihat ada energi ini di dalam dirimu. Mungkin ada sebagian yang hamil ya. Akan ada kesuksesan dalam hubungan ya. Ini bisa jadi ya, akan ada komitmen. Ada kemarahan juga di sini, kenapa? Perasaan dia ingin sebenarnya ya, jika kamu ingin bersatu dengan dia, sama, dia juga sama ingin menyatu denganmu. Oke, jika kamu mencintainya, dia juga sama, dia juga mencintaimu. Oke. Dia ingin hubungannya denganmu itu sukses. Dia ingin menikah denganmu, ada keinginan untuk itu. Apa yang kamu rasakan, dia rasakan. Ya, kalian adalah satu jiwa, satu rasa ya. Ada keterpurukan di dalam finansial orang ini. Terpuruk energinya. Oke. Ingin membangun kembali hubungan. Aku melihat. Mungkin saat ini aku nggak tahu apakah kamu membatasi diri atau dia membatasi diri karena komitmennya ya, dikasihnya karena pernikahannya bisa juga. Stres dia karena keluarga di sini, ya. Tapi biarkan saja. Stres ya gimana ya, sementara aku mencintai dia, bagaimana dengan keluargaku, anak-anakku ya, mungkin juga istrinya sedang hamil atau seperti apa. Ya, dia yang pergi, tetapi lihat, dia pergi membawa cintanya. Cintanya begitu besar ya. Dia mencoba untuk mencari pencerahan ya, mencari petunjuk gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa aku begitu mencintainya? Kenapa aku nggak bisa ngelupain dia? Kenapa aku terus merindukannya ya? Kenapa cinta ini begitu membara gitu? Ya karena seperti itu guys ya. Mencari cara dia. Mencoba untuk fokus di dalam diri. Mencoba untuk fokus di dalam pekerjaan ya. Ada banyak luka, lihat. Ada luka inner child ya, luka batin, ya itu yang harus dibereskan ya. Fokus healing inner child nomor satunya, karena itu efeknya sangat luar biasa sekali ke dalam kehidupan kita ke depannya. Jadi untuk teman-teman yang merasa hidupnya kacau ya, hubungannya mungkin berantakan ya, banyak kekecewaan, banyak kesedihan, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan, ada luka yang masih terpendam di alam bawah sadar ya, yang harus kalian bereskan. Luka dari masa kecil ya, dari waktu kita di kandungan, kemudian umur 4 tahun sampai 7-8 tahun ya, di bawah 10 tahun deh, itu lukanya tersimpan ya, rasanya ya, rasa ketakutan, kecemasan,
kekhawatiran itu tersimpan di alam bawah sadar dan kalian bawa ketika kalian dewasa, ya. Perhatikan mungkin ya teman-teman sering ditipu, sering dimanfaatkan. Nah, itu masih ada luka di alam bawah sadar yang harus kalian bereskan. Oke? Kemudian jika kalian mengalami rasa sakit ya, disakitin terus, dihianatin terus, perhatikan ada luka di sana. Oke? Kekacauan, dibohongin terus mungkin ya. Dulu kecilnya mungkin kalian sering dibohongin oleh orang tua ya. Dulu waktu kecilnya kalian sering disakiti entah orang tua, saudara atau teman ya. Dan itu tersimpan, oke, di alam bawah sadar kalian. Ketakutan ya, mungkin takut dimarahin orang tua, takut banyak ya. Waktu kecil kan apalagi kalau zaman dulu itu kan kita takut banget dengan orang tua ya. Anak-anak sekarang nggak ada yang takut-takutnya. Nah, ketakutan itu tersimpan di alam bawah sadar dan energi-energi itu ngeblok, oke, di kehidupan kalian saat ini. Jadi teman-teman ya, masuk ke dalam dan banyak-banyak meditasi healing agar apa? Agar kehidupan kalian akan teregresi gitu, ya. Dan silakan ya teman-teman yang mau konsultasi, yang mau lihat ya, mau ngecek apakah ada luka atau kebanyakan orang pasti ada. Nggak ada yang nggak ada. Pasti ada, itu harus dibereskan ya. Pesan Angela untuk oh no, sebentar ya guys, kita belum lihat hatinya apa yang disampaikannya kepadamu. Apa yang disampaikannya kepadamu. Jadi untuk teman-teman yang punya anak, hati-hati ya, jangan suka dimarahin, jangan suka dibohongin ya. Itu efeknya luar biasa nanti ke depannya. Kasihan dia ya. Kalaupun dia ada kesalahan, rangkul. Jangan dimarah-marahin. Tuh ya. Dia mencoba untuk menyibukkan dirinya di dalam pekerjaan agar bisa melupakanmu. Tadi ya, dia mencoba untuk menyibukkan diri. Tapi aku melihat ya, aku ingin memberitahumu ya, apa yang sedang aku rasakan. Sebenarnya apa yang kamu rasakan, dia rasakan. Twin flame itu kayak anak kembar guys. Jadi ketika kamu sakit, dia merasakannya juga ya. Ketika kamu, bahkan mungkin kamu mules ya, dia juga mules. Bahkan mungkin jika kamu punya penyakit sesuatu, dia juga merasakan itu ya. Aku dengan pasangan sama. Jadi waktunya apa ya, kayak heran ya, unik gitu loh. Kita sorry ya, ada penyakit, ada sakit-sakit tertentu gitu, connect ya, dia ataupun aku sama. Oke. Ketika mungkin kita sama-sama kebelet, kemudian mungkin dia atau aku kebelet pipis, maaf ya, dan sama ya. Kemudian mules juga sama ikutan, ya mules, sama-sama mules. Kemudian pusing juga sama-sama pusing. Ada energi yang connect gitu loh, karena cakra-cakranya terhubung. Tuh lihat, ada banyak hal yang mengingatkan kepadamu. Apa yang disampaikannya kepadamu? Ada banyak hal yang mengingatkannya kepadamu. Oh my God, I can't stop thinking about you. Dia nggak pernah berhenti memikirkan. Sama ya, kamu juga pasti kayak gitu. Kita berdua tahu aku bukan orang yang tepat untukmu. Wow. Aku ingin tahu apakah kamu bahagia tanpaku.
Aku meninggalkanmu sebelum kamu meninggalkanku. Wow, tuh lihat. Cinta tanpa syarat di sini. Kamu sedang diajarkan ya, kalian sedang diajarkan inilah mencintai tanpa syarat ya. I love you unconditionally. Jadi teman-teman melepas ya, pasrah total kepada Tuhan, surrender ya, surrender. Jika kalian ditakdirkan untuk bersatu dalam kehidupan ini, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi. Tetapi kembali lagi kalian fokus ya, fokus ke kehidupan masing-masing, fokus ke pelajarannya masing-masing ya, fokus menyelesaikan hutang karma ataupun kontrak jiwa ya, masing-masing. Oke? Jika kalian ingin menunggu silakan, tetapi fokus ke dalam diri ya, fokus ke perkembangan diri, perkembangan jiwamu, upgrade jiwamu ya. Berdamai solusinya. Berdamai dengan keadaan ya, berdamai dengan luka-luka. Dia hadir untuk menyembuhkanmu sebenarnya ya. Tunggu angel, apa yang disampaikan angel kepadamu. Oh, itu kan. Jika kamu mau nunggu, ya terserah padamu. Oke, seperti yang aku bilang. Kamu menunggu 20 tahun, 30 tahun, ya mungkin seumur hidupmu ya silahkan. Tapi jangan berharap, ya fokus ke misi jiwamu. Karena Twin Flame, mereka adalah jiwa-jiwa pilihan. Mereka punya misi yang harus diemban gitu. Punya misi yang harus dijalankan. Entah itu sebagai seorang healer, entah itu sebagai seorang guru besar, ya. Mungkin juga konsultan, banyak ya, ada misi yang harus kamu fokuskan. Oke, fokus ke spiritualmu, jangan terus fokus ke penyatuan ya. Silakan menunggu, nggak apa-apa, tetapi lebih ke akan ada penyatuan ya di sini, tetapi di waktu yang tepat. Saat ini bukan waktu yang tepat untuk bersatu, bukan penyatuan ya. Jadi stay positif, ada banyak perubahan besar di depan sana untukmu. Tuh meditasi ya, banyak-banyak meditasi. Jika kamu merasa bingung dengan apa yang kamu rasakan ya, mungkin kalian ini banyak nanti ya ketika kalian mengalami kebangkitan spiritual, ada sesuatu yang kalian alami yang tidak dialami oleh orang lain. Jadi kalian gak akan bisa cerita dengan orang lain ya. Kalian harus cerita dengan orang yang pernah ada di jalur ini, yang ada di perjalanan ini. Oke. Jika kalian bercerita dengan orang lain, ya, mereka nggak akan paham dan kalian akan dianggapnya error, ya. Jadi jangan ceritakan kepada siapapun. Jika kalian ingin sharing, silakan ya. Ada nomor di deskripsi yang bisa kalian hubungi. Kalian diminta untuk lihat ya, meminta bantuan. Mungkin kalian bisa sharing ke orang-orang yang pernah ada di jalur ini ya, di jalan spiritual ini. Dan meditasilah. Ya, kalau kamu nggak bisa meditasi, silakan ya teman-teman yang butuh bimbingan, yang butuh tuntunan, oke, lepaskan, let go, surrender, ya, melepas. Oke, aku rasa ini adalah energi hari ini, dan ambil yang baik-baik ya. Silakan ya teman-teman yang mau personal reading ataupun konsultasi ya tentang apapun yang sedang kalian rasakan atau sekedar sharing ya. Kalau cek energi, ada pertukaran energi. Oke, tetapi kalau hanya ingin sharing ya, ingin tanya-tanya ya, Kak, kenapa aku begini, kenapa aku begitu, apa yang harus aku lakukan ya, aku mengalami sindrom kundalini mungkin ya, mungkin kalian butuh pembersihan cakra-cakra kalian ya, butuh bimbingan, tuntunan, meditasi, silakan ya. Oke, aku rasa ini adalah energi hari ini. Sampai ketemu guys. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Love you. Dah.